Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ada beberapa inspirasi yang bisa kita temukan dari bacaan-bacaan suci pada hari ini, terutama tentang sikap Yesus yang mau datang dan bergaul dengan semua orang. Ia mau datang dan mencari yang hilang. Ia mau datang mencari orang-orang yang tersesat, yang telah jauh daripadanya. Dan dibutuhkan satu sikap pertobatan dari kita manusia, dari kita umat yang telah jauh menghilang dari hadapan Tuhan sendiri, agar kita kembali bersatu dengan Dia. Kisah Injil hari ini juga menampilkan suatu kebiasaan lama yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang seringkali datang untuk mendengarkan Yesus. Tetapi mereka dengan motivasi untuk mencari kesalahan-kesalahan yang Yesus lakukan. Dengan demikian mereka dapat mempersalahkan Dia dan mereka dapat menempatkan Yesus sebagai orang yang datang untuk merusak tatanan hukum dan adat istiadat yang telah berlangsung lama dalam kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Yesus yang sedang duduk dan makan bersama orang-orang berdosa mendapat suatu kritikan, suatu protes yang keras dari orang-orang Farisi dan kelompok ahli Taurat pada saat itu, karena mereka merasa bahwa ia telah melanggar peraturan pada saat itu. Menurut pemahaman mereka, orang-orang berdosa adalah orang-orang yang harus dijauhkan, yang tidak terlibat dalam kehidupan bersama. Mereka adalah orang-orang yang harus ditempatkan di luar kehidupan bersama. Maka tindakan Yesus ini mendapat kritikan dan protes keras dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang datang kepadanya pada saat itu. Tetapi Yesus dengan tenang memberi jawaban bahwa ia datang bukan hanya untuk orang-orang benar, tetapi untuk orang-orang yang berdosa. Ia datang mau menyelamatkan mereka. Ia datang mau membawa mereka kembali kepadanya, kembali ke dalam persekutuan dengan Dia. Maka Yesus mengangkat dua perumpamaan pada kesempatan hari ini. Yang pertama berkaitan dengan seorang gembala yang rela meninggalkan 99 ekor domba yang tidak tersesat dan pergi untuk mencari satu ekor yang tersesat. Dan ketika dia menemukan yang seekor yang tersesat itu, betapa bahagianya si gembala tadi. Ia telah menemukan dan membawa pulang dombanya yang tersesat ke dalam kawanan domba gembalaannya. Ada sukacita besar di sana ketika ia menemukan sesuatu yang hilang. Semua sahabat dan kerabatnya diajak untuk bersukacita karena ia telah berhasil menemukan dombanya yang hilang. Seperti yang kita ketahui bahwa domba adalah satu binatang yang dapat dikatakan bodoh dan tak mampu mencari makan tanpa bantuan gembala, serta tak mampu melindungi dirinya sendiri. Dan domba ini melambangkan kita, umat manusia, sementara Yesus adalah gembala yang utama. Perumpamaan ini sebenarnya mau mengungkapkan betapa bahagianya Allah jika ada pendosa yang bertobat. Kita sadar akan ketersesatan kita, sadar akan keberdosaan kita, dan ketika kita mau membuka diri terhadap Allah dan mau ditemukan oleh Allah sendiri, di situ ada kebahagiaan dan sukacita tersendiri. Orang Farisi yang merasa diri paling benar dan meremehkan kelompok lain, dan Yesus mau mengkritik pemikiran mereka ini. Lebih membahagiakan orang berdosa yang bertobat daripada mereka yang merasa diri benar dan tidak memerlukan pertobatan. Yesus datang mencari domba yang hilang. Nah, kita ini adalah domba-domba yang masih membutuhkan gembala. Kita tidak mungkin berjalan sendiri. Kalau kita sedang tersesat, dengarkanlah suara gembala kita supaya kita kembali kepada gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Sementara perumpamaan yang kedua diambil dari dunia kaum perempuan, dari hidup seorang ibu rumah tangga yang miskin dan sederhana. Ketika ia kehilangan dirhamnya, ia akan mencari dengan teliti, dan betapa bahagianya ketika dia menemukan kembali dirhamnya yang telah hilang itu. Dalam hidup ini kita sering mengalami kehilangan, baik hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil. Tetapi kita kadang-kadang mengabaikan hal-hal yang kecil itu. Maka sebenarnya kita diajak oleh Yesus bahwa apapun yang kita miliki itu adalah sesuatu yang berharga, yang dianugerahkan oleh Allah sendiri. Maka kita perlu menjaga keutuhan hidup kita. Jika ada yang hilang, ada yang tersesat, carilah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan layak di hadapan Allah. Pengalaman sukacita oleh karena pertobatan juga dialami oleh Rasul Paulus yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Pengalaman Rasul Paulus menjadi inspirasi berharga bagi kita bahwa pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segala sesuatu. Oleh karena itu, semoga kita memfokuskan orientasi kita kepada Kristus sendiri. Ia adalah Tuhan yang berbelas kasih. Para pendosa dikasihinya dan dibawa pulang ke pangkuannya. Ia yang tidak berdosa tetap mencintai kita yang berdosa. Beda dengan orang-orang Farisi yang menganggap dirinya kudus lalu menutup diri dari pergaulan dengan sesama. Kita mempelajari kebijaksanaan ilahi bahwa orang kudus tidak pernah menutup dirinya terhadap sesamanya, melainkan dengan hati yang lapang menyambut dan merangkul sesama dalam kasih.